Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Tapi. Saya mahasiswa minat ketiga Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Saya akan mempresentasikan tugas dalam mata kuliah Penyakit Akibat Kerja dan Toksikologi Industri dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Okspriani J. Sumampo, SPI, MKes, IPU. Dan judul materi saya hari ini adalah Undang-Undang Toksikologi, istilah-istilah toksikologi, cabang-cabang toksikologi, sejarah keracunan toksik, dan peranan toksikologi industri. Ya, kita masuk pada bab pertama yaitu pendahuluan dengan latar belakang, di mana pada awalnya manusia menggunakan berbagai macam toksikan tanpa mengetahui efek buruk dari masing-masing toksikan yang dipergunakan, seperti asbes, vinil klorida, formaldehida, dan bensena. Namun kejadian penyakit, baik di kalangan pekerja maupun masyarakat pengguna, menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan bahan-bahan kimia tersebut merupakan penyebab dari atau berhubungan dengan timbulnya penyakit yang mereka derita. Dan peristiwa keracunan menyadarkan manusia bahwa ada risiko kesehatan, bahkan kematian dalam menggunakan bahan kimia. Dan seiring dengan perkembangan teknologi dan banyaknya kasus mediko-legal yang timbul terutama pada zaman revolusi industri, maka dilakukan penelitian intensif terkait toksikan yang dipergunakan di tempat kerja. Dalam penelitian intensif itu ditempuh upaya mulai dari identifikasi sifat toksik dari tiap-tiap toksikan sebelum digunakan sampai pencarian jalan untuk mengendalikan toksikan agar toksikan tersebut aman digunakan di tempat kerja. Kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apakah undang-undang toksikologi? Kedua, apakah istilah-istilah toksikologi? Ketiga, apakah cabang-cabang toksikologi? Keempat, bagaimanakah sejarah keracunan toksik? Dan kelima, apakah peranan toksikologi industri? Kita masuk pada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa undang-undang toksikologi. Kedua, untuk mengetahui istilah-istilah toksikologi. Ketiga, untuk mengetahui cabang-cabang toksikologi. Keempat, untuk mengetahui sejarah keracunan toksik. Dan yang kelima, untuk mengetahui peranan toksikologi industri. Kita masuk pada bab kedua, yaitu pembahasan. Ya, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, Undang-Undang Toksikologi, di mana undang-undang terkait toksikologi Indonesia, terutama yang berhubungan dengan bahan kimia berbahaya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 Tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun di fasilitas penimbunan akhir. Kemudian, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang tata cara uji karakteristik dan penetapan status limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, di mana undang-undang dan peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif bahan kimia dan limbah B3. Dan toksikologi berperan penting dalam pemenuhan aturan-aturan ini, baik dalam hal pemantauan, pengendalian,
maupun pengelolaan bahan kimia dan limbah B3. Ya, selanjutnya kita akan membahas istilah-istilah toksikologi, di mana awal mulanya toksikologi ini didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari racun. Dan kata toksik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris toxic atau beracun dan berkombinasi dengan logos atau ilmu. Kata toksik sendiri berasal dari bahasa Latin toxicus atau racun atau poison, dan asal kata itu berasal dari Yunani kuno toksikon yang dipakai pada anak panah yang dicelupkan pada bahan beracun. Di mana toksikologi dengan demikian berhubungan dengan toksikos atau busur dan toksikon celupan anak panah, dan dua kata Latin yang dipergunakan pada masa silam ketika anak panah yang dipakai untuk berperang itu mengandung racun. Ada beberapa istilah yang terlihat mirip yang memiliki arti yang hampir sama, namun memiliki perbedaan yang penting. Yang pertama adalah racun, di mana racun adalah substansi yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya pada organisme hidup jika masuk ke dalam tubuhnya, baik melalui pernapasan, kontak kulit maupun melalui konsumsi. Dan racun ini dapat berupa bahan kimia, zat biologis, dan juga radiasi. Kemudian yang kedua adalah toksin, di mana toksin adalah senyawa atau molekul yang dihasilkan oleh organisme hidup seperti bakteri, jamur, atau hewan yang dapat menyebabkan keracunan atau kerusakan pada organisme lainnya jika masuk ke dalam tubuhnya. Dan toksin ini dapat berupa bahan kimia alami atau senyawa organik. Kemudian istilah yang ketiga adalah toksikan, di mana toksikan adalah senyawa kimia atau zat yang dapat menyebabkan keracunan atau kerusakan pada organisme hidup jika masuk ke dalam tubuhnya. Dan toksikan ini dapat berasal dari sumber alami ataupun juga buatan manusia seperti pestisida atau logam berat. Dan perbedaan paling penting antara ketiga istilah tersebut di atas adalah pada sumbernya, di mana racun ini berasal dari luar tubuh organisme hidup, sementara toksin diproduksi oleh organisme hidup itu sendiri, dan toksikan adalah zat kimia yang dihasilkan dari pengolahan bahan alami atau juga sintesis. Adapun beberapa istilah tambahan dalam bidang toksikologi, diantaranya adalah bahaya atau hazard, di mana bahaya ini artinya potensi terrealisasinya toksisitas suatu agent pada situasi tertentu. Kemudian dosis, di mana dosis adalah jumlah zat toksik yang diambil atau diaborsi oleh organisme hidup. Dan dosis sangat penting dalam menentukan tingkat toksisitas suatu zat. Semakin tinggi dosis, maka semakin besar kemungkinan efek toksik yang terjadi. Kemudian istilah selanjutnya adalah xenobiotika, di mana istilah umum yang digunakan untuk menyatakan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan xenobiotika ini dapat memberikan berbagai keuntungan seperti obat-obatan dan dapat juga bersifat racun seperti timbal. Kemudian istilah selanjutnya adalah hubungan dosis dan efek, dose-effect relationship. Nah, adalah hubungan antara dosis dengan efek yang terjadi pada manusia. Kemudian ada istilah juga dose-response relationship, di mana ini adalah hubungan antara dosis dan juga prosentase individu yang menunjukkan gejala tertentu atau spesifik. Istilah selanjutnya adalah LD50, yang artinya dosis zat toksik yang mematikan 50% dari populasi hewan percobaan yang diberikan zat tersebut. Kemudian toksikogenomika, yang artinya studi tentang bagaimana gen dan proses biologis dalam tubuh bereaksi terhadap paparan zat kimia toksik. Kemudian biotransformasi, yang artinya proses biologis di dalam tubuh yang mengubah zat kimia menjadi bentuk yang lebih mudah dieliminasi. Kemudian metabolik, yang artinya senyawa kimia hasil dari biotransformasi yang dapat memiliki toksisitas yang berbeda dari zat aslinya. Kemudian istilah biomonitoring, yang artinya pengukuran paparan zat kimia
pada tubuh manusia melalui analisis bahan biologis seperti darah, urin, atau rambut. Ya, istilah selanjutnya adalah toksisitas akut, di mana artinya efek toksik yang terjadi dalam waktu singkat setelah paparan zat kimia. Kemudian toksisitas kronis, yang artinya efek toksik yang terjadi dalam waktu lama setelah paparan zat kimia. Kemudian penyakit akibat kerja, yaitu kondisi media yang disebabkan oleh paparan zat kimia atau faktor lingkungan di tempat kerja. Kemudian paparan. Paparan artinya kontak dengan zat kimia yang dapat memasuki tubuh melalui berbagai cara seperti inhalasi, penetrasi kulit, atau melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kemudian resistensi, artinya kemampuan organisme hidup untuk mengatasi efek toksik dari paparan zat kimia tertentu. Dan yang terakhir adalah potensi karsinogenik, yaitu kemampuan zat kimia untuk menyebabkan kanker pada manusia, dan potensi karsinogenik biasanya dievaluasi melalui studi toksikologi dan juga epidemiologi. Selanjutnya kita akan membahas cabang-cabang toksikologi. Menurut ILO tahun 1983, toksikologi adalah interdisciplinary science concerned with the working and living environment, sehingga dikenal juga cabang keilmuan lainnya seperti industrial toxicology, neurobehavioral toxicology, clinical toxicology, dan environmental toxicology. Ya, selanjutnya kita masuk pada cabang ilmu toksikologi. Di sini ada 8 cabang ilmu toksikologi, yaitu pertama, farmakotoksikologi. Ini diperlukan untuk penelitian terhadap daya racun obat-obatan dan merupakan ilmu toksikologi tertua. Kemudian yang kedua adalah toksikologi makanan dan kosmetika. Ini untuk memenuhi kebutuhan dan pengawetan dan penyimpanan agar produksi pangan dan kosmetik itu terus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah toksikologi pestisida, di mana pestisida adalah racun yang sengaja dibuat oleh manusia untuk membunuh organisme pengganggu dan insekta penyebar penyakit. Kemudian yang keempat adalah toksikologi industri, di mana industri menggunakan bahan berbahaya dan beracun, maka perlu dilakukan penentuan NAB, TLV, dan MAC berdasarkan jenis bahan yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada toksikologi militer, di mana dalam berperang, selain menggunakan senjata tahan, juga menggunakan senjata kimia, biologi, dan juga fisik. Kemudian yang keenam adalah toksikologi forensik, di mana bidang ini adalah untuk mempelajari penyebab kematian seseorang, contohnya Munir. Kemudian yang ketujuh adalah toksikologi medis, di mana ini adalah bidang yang mengembangkan uji coba obat baru terhadap organ manusia. Kemudian yang kedelapan adalah toksikologi lingkungan, di mana semua zat buangan, sisa metabolisme, dan kehidupan manusia akan masuk ke lingkungan. Maka itu perlu dikaji toksikologi di dalam lingkungan. Selanjutnya kita membahas sejarah keracunan toksik, di mana pertama pada zaman purba, yaitu manusia-manusia purbakala telah memiliki kesadaran tentang bahaya yang mengancam dari bisa binatang dan racun dari tumbuh-tumbuhan. Dan pengetahuan tersebut kemudian mereka gunakan untuk berburu, berperang, atau menyingkirkan kelompok-kelompok kecil dari masyarakat. Dan sebuah catatan kuno yang bernama Papyrus Eber tahun 1500 sebelum Masehi merupakan medical record yang pertama yang berisi informasi tidak kurang dari 800 resep mengenai racun yang pada akhirnya menjadi racun yang sering dijumpai oleh manusia, seperti racun dari aconite, opium, dan racun dari tumbuhan belladonna. Kemudian informasi mengenai racun diperoleh ketika Hippocrates memperkenalkan pengobatan yang layak itu sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Dan kemudian racun dari hewan dan tumbuhan itu juga dimanfaatkan sebagai alat untuk menyiksa tahanan, seperti yang dilakukan oleh Cleopatra pada tahun 69 sampai 30 sebelum Masehi. Dan Cleopatra ini dia mengizinkan penggunaan
pengetahuan toksikologi sederhana dan alamiah sebagai cara yang lebih beradab untuk mengganti ular beracun. Selanjutnya kita masuk pada sejarah toksik di abad pertengahan. Nah, seni meracun mencapai puncaknya pada masa ini. Tukang racun telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal politik. Dan catatan-catatan dari Florence dan Venice menunjukkan banyak kesaksian penggunaan racun dalam politik, jumlah korban, dan harga dari jasa dengan tukang racun. Dan kemudian penggunaan racun juga marak terjadi di Prancis. Hal ini dipelopori oleh Catherine Daciès, seorang wanita yang melakukan ekspor racun dari Italia ke Prancis. Ia menyediakan racun bagi wanita-wanita yang ingin menghilangkan nyawa suaminya. Catherine juga melakukan eksperimen kepada manusia untuk membuat racun baru. Ia memberikan makanan ke orang sakit atau orang miskin, di mana makanan tersebut terlebih dahulu dicampur dengan toksin. Dan secara berkala ia mengamati dan mencatat dengan hati-hati tanggapan terhadap racun atau timbulnya aksi dan juga kegunaan persenyawaan atau kekuatan, kemudian tingkat tanggapan bagian tubuh atau spesifitas atau juga tempat kerja dan keluhan-keluhan dan sasaran. Nah, puncak dari praktek seni meracun di Prancis ditampilkan oleh komersialisasi dari pelayanan oleh Catherine Daciès yang memperoleh julukan La Voicine. Kemudian Moses bin Maimon atau Maimonides tahun 1135-1204. Ia adalah seorang ahli fisika sekaligus seorang penulis yang produktif dan buku yang dihasilkan berisi informasi mengenai racun dan antidotum serta pengobatan untuk keracunan. Kemudian orang terkenal dalam ilmu kedokteran yaitu von Hohenheim Paracelsus tahun 1493 sampai 1541, di mana Paracelsus merumuskan pandangan-pandangan yang revolusioner yang tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari struktur toksikologi yang ada. Dia mengangkat fokus mengenai toksikon yang merupakan zat kimia yang sungguh-sungguh ada. Selanjutnya kita masuk pada sejarah keracunan toksik di zaman modern, di mana ilmuwan yang sering disebut sebagai penemu toksikologi adalah Matthew Joseph Bonaventura Orfila tahun 1787 sampai 1853. Dia adalah seorang dokter Spanyol yang bertugas sebagai dokter pribadi Louis XVIII dari Perancis dan salah seorang pemimpin universitas di Paris. Orfila ini adalah orang pertama yang berusaha menghubungkan secara sistematis di antara informasi kimia dan juga biologis dari racun. Dia banyak memberikan sumbangan-sumbangan pengetahuan berdasarkan pengamatan pribadi mengenai pengaruh racun-racun dalam beberapa ribu anjing. Dia juga menetapkan bahwa toksikologi sebagai suatu disiplin ilmu. Kemudian, pada abad ke-20, perkembangan toksikologi ini terjadi lebih cepat, di mana bermunculan penemuan-penemuan yang menambah khasana toksikologi, di antaranya perkembangan oleh Rudolf Peter tahun 1945 mengenai dimercaprol atau DAL sebagai satu antidotum ke arsen yang dikandung gas-gas perang. Kemudian penemuan dan pemahaman zat-zat toksik untuk penggunaan oleh manusia, seperti penemuan dan pemahaman dikloro, difenil, trikloroetana atau DDT oleh Paul Muller dan penemuan dan pemahaman dari senyawa-senyawa insektisida organofosfat oleh Willy Lines dan Gernard Carder. Selanjutnya kita akan membahas peranan toksikologi industri. Yang pertama, peranan toksikologi industri adalah memahami risiko keracunan, di mana toksikologi industri membantu untuk memahami bagaimana pekerja terpapar zat kimia di tempat kerja, mulai dari bahan baku hingga produk akhir, dan dampak kesehatan yang mungkin timbul.
Nah, penilaian risiko dilakukan untuk menentukan tingkat bahaya yang terkait dengan paparan zat kimia tertentu dan untuk mengidentifikasi dosis yang aman. Kemudian yang kedua adalah menentukan langkah-langkah pengendalian, di mana para ahli toksikologi industri merancang langkah-langkah pengendalian untuk meminimalkan paparan zat kimia yang berbahaya, seperti penggunaan alat pelindung diri, ventilasi yang baik, dan prosedur kerja yang aman. Mereka juga memberikan rekomendasi tentang cara menangani bahan berbahaya dan membuang limbah dengan benar. Kemudian, peranan toksikologi industri yang ketiga adalah pengembangan produk yang lebih aman. Toksikologi industri berperan dalam pengembangan produk yang lebih aman bagi pengguna, baik dalam bentuk obat, bahan makanan, maupun produk industri lainnya. Dan uji toksisitas dilakukan untuk memastikan bahwa produk tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga bagi lingkungan. Kemudian yang keempat adalah menyediakan dasar ilmiah toksikologi industri, di mana menyediakan dasar ilmiah untuk regulasi dan kebijakan yang bertujuan melindungi kesehatan pekerja dan juga lingkungan, seperti standar batas pajanan dan peraturan tentang penanganan zat kimia. Dan informasi yang dihasilkan oleh toksikologi industri membantu pemerintah dan perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih tepat terkait kesehatan dan juga keselamatan. Kemudian peranan yang kelima adalah peningkatan kesadaran dan pelatihan, di mana toksikologi industri juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya zat kimia di lingkungan kerja, serta memberikan pelatihan kepada pekerja tentang prosedur kerja yang aman. Hal ini membantu pekerja untuk memahami risiko yang mereka hadapi dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Sedangkan peranan toksikologi industri yang keenam adalah penelitian dan pengembangan, di mana toksikologi industri terus melakukan penelitian untuk memahami mekanisme keracunan, kemudian mengembangkan metode deteksi dan penanganan keracunan yang lebih efektif, serta menemukan bahan kimia pengganti yang lebih aman. Dan penelitian ini sangat penting untuk terus meningkatkan keamanan dan kesehatan di lingkungan industri. Kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu penutup, dengan kesimpulan yang pertama adalah undang-undang terkait toksikologi Indonesia, terutama yang berhubungan dengan bahan kimia berbahaya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia. Selain itu juga ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Kemudian yang kedua adalah dalam bidang toksikologi seringkali terdapat beberapa istilah yang terlihat mirip seperti racun, toksin, dan toksikan yang memiliki arti yang hampir sama namun memiliki perbedaan penting. Dan perbedaan paling penting antara ketiga istilah tersebut adalah pada sumbernya, di mana racun berasal dari luar tubuh organisme, sementara toksin diproduksi oleh organisme hidup itu sendiri. Sedangkan toksikan adalah zat kimia yang dihasilkan dari pengolahan bahan alami atau sintesis. Meskipun memiliki makna yang hampir sama, perbedaan ini sangat penting untuk memahami asal dari sifat dari zat-zat kimia tersebut, serta cara-cara untuk menghindari paparan dan mereduksi dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga adalah cabang ilmu toksikologi, yaitu pertama toksikologi lingkungan, dengan subcabang toksikologi lingkungan dan toksikologi industri. Kemudian yang kedua toksikologi ekonomi dengan subcabang toksikologi pertanian dan toksikologi hama dan toksikologi pestisida. Dan yang ketiga adalah toksikologi kehakiman atau kedokteran kehakiman dengan subcabang farmakologi. Selanjutnya yang keempat adalah sejarah keracunan toksik. Yang pertama pada zaman purba, di mana manusia purbakala telah memiliki kesadaran tentang bahaya yang mengancam dari bisa binatang dan racun dari tumbuh-tumbuhan, dan pengetahuan tersebut kemudian mereka gunakan untuk berburu, berperang, atau menyingkirkan kelompok-kelompok kecil dari masyarakat. Dan sebuah catatan kuno yang bernama Papyrus Eber tahun 1500 sebelum Masehi merupakan medical record yang pertama yang berisi informasi tidak kurang dari 800 resep mengenai racun yang pada akhirnya menjadi racun yang sering dijumpai oleh manusia, seperti racun dari aconite, opium, dan racun dari tumbuhan belladonna. Kemudian racun dari hewan dan tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai alat untuk menyiksa tahanan, seperti yang dilakukan oleh Cleopatra pada tahun
69 sampai 30 sebelum Masehi. Kemudian sejarah keracunan toksik pada abad pertengahan, di mana seni meracun mencapai puncaknya pada masa ini, dan tukang racun telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal politik. Kemudian, penggunaan racun juga marak terjadi di Perancis. Hal ini dipelopori oleh Catherine Daches, seorang wanita yang melakukan ekspor racun dari Italia ke Perancis. Ia menyediakan racun bagi wanita-wanita yang ingin menghilangkan nyawa suaminya. Kemudian sejarah keracunan toksik di zaman modern, di mana ilmuwan yang sering disebut sebagai penemu toksikologi adalah Matthew Joseph Bonaventura Orfila tahun 1787 sampai 1853. Dia adalah seorang dokter Spanyol yang bertugas sebagai dokter pribadi Louis XVIII dari Perancis dan salah seorang pemimpin Universitas di Paris. Dan Orfila ini adalah orang pertama yang berusaha menghubungkan secara sistematis di antara informasi kimia dan biologis dari racun. Kemudian pada abad ke-20 perkembangan toksikologi terjadi lebih cepat. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah peranan toksikologi industri, yaitu pertama memahami risiko keracunan, kedua menentukan langkah-langkah pengendalian, ketiga pengembangan produk yang lebih aman, keempat menyediakan dasar ilmiah, kelima meningkatkan kesadaran dan pelatihan, dan keenam penelitian dan juga pengembangan. Ini adalah daftar pustaka. Demikian presentasi saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semua pendengar. Terima kasih.